Orang-orang seperti Maryam yang menjaga kesucian dirinya, menjadi seorang ahli ibadah, tawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan pertolongan kepada Siti Maryam, salah satunya banyak memberikan makanan, buah-buahan yang pada saat itu bukan musimnya tapi Allah berikan. Sampai Nabi Zakaria tanya, "Wahai Maryam, ini bukan musim panas kok kamu dapat makanan musim panas. Ini bukan musim dingin kok kamu dapat makanan musim dingin." Jadi seluruh makanan itu banyak sekali di mihrabnya Siti Maryam. Maka Siti Maryam bilang ini anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ahli ibadah, beribadah terus, berzikrullah, mendekatkan diri pada Allah, maka Allah terus memberikan pertolongan, bantuan kepada dirinya teman-teman sekalian. Gak mungkin kita menuju kepada Allah, Allah lantas mengabaikan kita, itu gak pernah mungkin terjadi. Jadi kalau teman-teman lagi hijrah, menuju ke arah Allah, Allah pasti akan bantu kita dengan menurunkan beribu-ribu para manusia yang siap untuk menolong kita. Namun sebelum sampai bantuan itu pasti akan diuji dulu sama Allah. Benar gak kamu ini menjadi orang baik? Atau sebentar saja baiknya. Maka dalam surah Al-Ankabut ayat 2 ada bunyinya, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira ketika kamu mengatakan saya beriman ya Allah, saya hijrah ya Allah, saya jadi orang baik ya Allah, kamu tidak diuji? Apakah kamu merasa ketika kamu mengaku kamu beriman, kamu tidak diuji setelah itu? Jadi setiap orang yang mengaku ingin jadi orang baik, Allah akan uji dulu untuk mengetahui kesungguhan niat baiknya itu. Nanti Allah akan memberikan banyak sekali pertolongan demi pertolongan. Kemudian akhirnya pada suatu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Siti Maryam didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril mengabarkan bahwa Siti Maryam akan mengandung, akan hamil, memiliki seorang anak namanya Isa alaihi salam. Tentu saja Maryam sangat kaget, Siti Maryam sangat kaget. Siti Maryam mengatakan, aku tidak pernah dekat dengan laki-laki, apalagi berzina, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kun fayakun, kalau Allah berkehendak jadi maka jadilah. Dalam keadaan hamil, Siti Maryam terpaksa harus keluar dari Palestina untuk menghindari omongan-omongan orang yang buruk terhadap dirinya. Akhirnya ketika seorang diri dalam keadaan hamil yang sangat besar keluar dari Palestina, dengan keadaan yang sangat melelahkan, sangat berat kehamilan tersebut, lahirlah seorang anak, Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah memperingati Siti Maryam untuk berpuasa bicara. Jangan bicara apapun. Setelah melahirkan kamu kembali ke Palestina, apapun yang orang katakan, tunggu, jangan bicara apapun, ada saatnya nanti. Nabi Isa alaihissalam lah yang akan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Maka Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat. Selain banyak ya mukjizat Nabi Isa alaihissalam ya. Salah satunya adalah bisa berbicara sejak bayi. Maka Siti Maryam menimang bayi tersebut datang ke Palestina dan seluruh orang menghina, mengejek-ngejek, mencaci maki Siti Maryam. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan perbuatan zina keji seperti ini padahal keluargamu adalah keluarga yang beriman, keluarga yang solih kata mereka. Namun Siti Maryam taat dengan perintah Tuhannya, diam, apapun yang terjadi diam. Dia ingat sami'na wa ata'na, kami taat ya Allah. Kami dengar, kami taat, perintahnya Allah itu diam. Jangan bicara dulu, ada saatnya nanti bicara. Barulah Nabi Isa alaihissalam yang menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dan mereka semua pada akhirnya terkejut bahwa Nabi Isa meminta mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman pada sebuah kitab. Baik teman-teman sekalian, di sini kita bisa dapat pelajaran Siti Maryam pun diuji dengan pernah pada suatu keadaan dia tidak disukai oleh sekelilingnya, pernah diuji dengan orang-orang yang menyebarkan fitnah, orang-orang yang mencaci maki. Tapi lihat akhlak dari Siti Maryam mampu menahan dirinya dan ada caranya ketika Allah membuka siapa sesungguhnya Siti Maryam ini. Begitulah kalau kita dalam kehidupan kita, kadang kita dijaili oleh orang, dijahati oleh orang, difitnah, dicaci maki, dimarah-marahi oleh orang di depan orang banyak misalnya atau di sosial media atau apapun itu, maka perintah Allah Subhanahu wa taala kalimatnya begini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih adalah ketika ada orang jahil. Jahil tahu teman-teman sekalian? Jahil bukan jahil, jahil tahu? Zaman jahiliyah tahu? Ketika ada orang jahil, orang-orang yang bodoh menyapamu, maka engkau akan menjawab dengan kalimat qalu salamah. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Kira-kira bisa enggak begitu? Atau ketika ada orang hina-hina kita, kita juga katakan, kamu tuh begitu juga, begitu enggak? Gimana teman-teman sekalian? Ketika dimarah-marahi, dicaci maki, difitnah, apa yang akan teman-teman lakukan?
kok nggak ada suaranya, ini dengar suara saya nggak nih? Apa yang teman-teman lakukan? Marah balik? Balas balik? Diam? Diam. Diam, istighfar. Kalaupun bicara, bicara dengan kalimat yang baik. Bukan bicara dengan berteriak-teriak, bukan bicara dengan kalimat-kalimat sumpah serapah dan sebagainya. Itu bukan akhlak seorang wanita muslimah. Akhlak wanita muslimah adalah seperti yang dijelaskan difirmankan oleh Allah, apapun yang terjadi qalu salama, ucapkan kalimat baik. Dalam kalimat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengundang banyak sekali doa. Jadi kalau ketemu sama teman, hai sis, pagi, apa kabar? Alangkah baiknya kita ucap dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan keselamatan, rahmat, kasih sayang dan berkah atas engkau wahai saudaraku. Begitu. Itu doa, semuanya doa. Jadi ucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang santun, yang dengan begitu orang tahu mana yang kira-kira orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Tuhannya, mana orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Tuhannya. Orang-orang yang beriman dan berilmu, dia berpikir sebelum dia berbicara. Apakah dampak yang akan dirasakan oleh banyak orang dan olehku kalau aku berbicara begitu saja tanpa dipikir. Jadi orang-orang yang beriman berilmu, berpikir sebelum bicara, berpikir sebelum bertindak. Jadi enggak asbun asal bunyi gitu loh teman-teman sekalian. Ya, itu yang diajarkan oleh Siti Maryam, sabar dalam berbagai macam keadaan, menjadi ahli ibadah dan menjadi wanita yang suci.